Selamat datang di Podstar, podcast Stikes Tarumanegara. Bersama saya, Cinta Hidayati, runner-up 1 Kampus Ambasador Stikes Tarumanegara, dan merupakan anggota Departemen Public Relations and Communication BEM Stikes Tarumanegara. Dan juga ada rekan saya nih. Perkenalkan, saya Erina Susanti, Kampus Ambasador Stikes Tarumanegara tahun 2022. Bagaimana kabar teman-teman semua? Lancar kan kuliahnya? Yang lagi PKL dan skripsian, semangat ya! Pasti kalian udah pada gak sabar kan nungguin podcastnya? Yuk langsung aja kita mulai. Untuk topik kita pada podcast kali ini adalah restudy. Yuk langsung aja kita menuju ke topik yang pertama. Bener banget nih, pastinya teman-teman pada bertanya-tanya mengenai kenapa sih kita membahas restudy selama berkuliah? Karena dari pembahasan ini, kita akan lebih memahami mengenai tips restudy yang baik dan efektif. Sebelumnya, apa sih restudy itu? Jadi, kalau restudy menurut aku adalah mengulang kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami dan lebih efektif untuk diaplikasikan. Kalau menurut Mbak Erina sendiri, restudy apa sih Mbak? Restudy itu kayak kita ngulang materi ya sini ya untuk mereview kembali di kemudian hari setelah kita menerima materi tersebut. Kayak gitu ya sini ya, bener nggak sih? Bener dong. Intinya itu kita ulang kembali nih materi yang telah disampaikan dosen, biar kita tuh lebih paham inti dari materi tersebut. Iya, jadi itu penting banget ya sini ya untuk merestudy materi yang habis kita pelajari ya. Bener banget nih Mbak. Kemudian gimana sih caranya tips restudy yang baik? Gimana nih Mbak Erina? Untuk tips restudy, yang pertama mungkin kita bisa buat perencanaan yang matang dulu ya sini ya. Kira-kira kapan nih kita bisa mulai untuk melakukan restudy-nya, kemudian waktu yang tepat, suasananya nyaman, seperti itu sih ya. Itu untuk tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua nih, mungkin kita bisa lakukan pengulangan dengan kegiatan yang interaktif. Jadi teman-teman nih pada saat melakukan restudy, jangan sampai kita itu mengulang pembelajarannya pada saat mau ujian aja ya teman-teman. Itu juga gak disarankan, karena kita juga bisa jadi stres nih, panik karena aduh, bentar lagi kita ujian nih, harus belajar. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya sini ya. Harus memang meluangkan waktu untuk melakukan restudy. Kemudian untuk tips yang ketiga teman-teman, ringkas hasil pengulangan. Jadi setelah kita membaca materi yang telah kita pahami, nah itu pasti ada sesuatu yang memang perlu kita tulis seperti poin-poinnya. Nah itu kita tulis di buku untuk mengingatnya. Kita juga perlu membahasakan dengan bahasa kita sendiri nih supaya mudah dipahami dan mudah diingat. Kayak gitu sih. Terus untuk tips yang keempat itu mungkin kita istirahat sejenak ya dari dan jernihkan pikiran kita, karena kalau nggak seperti itu nanti kita malah jadinya nggak fokus nih dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk tips yang kelima, teman-teman hindari mengulang beberapa materi pada waktu yang sama. Jadi jangan sampai teman-teman ini pada waktu restudy atau mengulang belajar itu jangan sampai kita mendobel-dobel materi nih. Ya paling enggak satu materi kita harus merestudy terlebih dahulu, jadi supaya kita lebih fokus dan tidak terbagi pikirannya. Kayak gitu ya Sin ya. Kalau kamu sendiri kira-kira tipsnya gimana nih dari yang aku sebutkan tadi? Bener banget Mbak. Mungkin dari aku menambahin ya Mbak ya. Cara-caranya bagaimana nih dari tips-tips yang telah disampaikan oleh Mbak Arina sendiri nih. Jadi untuk yang pertama nih, tadi kan ada perencanaan yang matang ya. Jadi kita itu persiapkan dulu hal apa yang akan kita lakukan. Misalnya nih, kita mau belajar ya, kita cari dulu lokasinya yang nyaman untuk belajar. Kemudian jadwal apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian juga dari perencanaan yang matang itu, kita akan lebih fokus untuk mengulang pembelajaran. Nah, yang kedua tadi dari Mbak Erina ada melakukan pengulangan dengan kegiatan yang interaktif.
Jadi misalnya kita melakukan pengulangan pembelajarannya itu menggunakan membuat mind mapping atau enggak juga bisa membuat kartu khusus untuk mempelajari ulang materi yang telah disampaikan oleh dosen. Kemudian yang ketiga tadi ada meringkas hasil pengulangan. Untuk cara yang ketiga ini mungkin kita bisa ya membuat seperti gambar, karena dari meringkas hasil pengulangan ini kita akan lebih memahami apa saja poin inti yang telah kita dapatkan selama kita mengikuti perkuliahan. Yang keempat nih, tadi dari Mbak Erina, perlunya istirahat sejenak dan jernihkan pikiran. Bener banget, karena dengan kita beristirahat sejenak, kita akan secara tidak langsung menjernihkan pikiran kita, sehingga kita akan lebih fokus dalam melakukan suatu hal, terutama saat mengulang materi yang telah disampaikan. Yang terakhir nih dari Mbak Erina sendiri tadi ada jangan mengulang beberapa materi secara bersamaan. Jadi kita misalnya nih, materi yang pertama kita mengulang mengenai materi PKN. Terus yang kedua kita ulang mengenai materi matematika. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mengulang materi itu satu-satu gitu loh. Biar fokus kita itu nggak terbagi ya Mbak ya. Iya, jadi nggak bingung nggak sih ya kalau kayak gitu? Bener banget. Jadi kita akan lebih fokus pada satu materi saja, sehingga juga akan lebih paham dan mudah untuk dimengerti. Iya, jujur apalagi kalau kadang kan ada anak yang memang orangnya suka bingungan ya sini ya. Apalagi kalau pelajaran kayak gitu. Sebisa mungkin kita manage sendiri ya sini harus kayak gimana nih kita. Ya selain tadi untuk menjernihkan pikiran harus istirahat. Ya paling nggak sebentar 5 menit atau berapa menit gitu ya. Kalau kamu sendiri biasanya istirahat ngapain Sin setelah mengulas materi? Kalau dari aku sendiri sih biasanya aku menyalurkan hobi gitu ya, kayak misalnya aku sukanya baca buku gitu, dengerin lagu, itu tuh biar lebih refresh otak aja gitu. Iya, biar bener. Otak itu lebih agak pencerahan gitu loh, nggak semua terfokus pada pelajaran ya Mbak ya. Bener banget tuh. Aku lebih sering dengerin lagu sih, biar pikirannya fresh aja. Baru nanti mungkin kita kembali ke topik seperti itu. Bener banget nih Mbak. Kalau misalnya kita menyalurkan hobi kita kan lebih, kalau udah itu kan mood kita kan secara nggak langsung naik ya Mbak. Jadi Iya, akan lebih mudah. Betul banget. Kemudian tips-tips tadi ini tuh sangat cocok ya Mbak buat orang yang kayak biasanya tuh sistem kebut semalam gitu loh. Kalau mau ujian gitu. Banyak sih ya kayak gitu ya. Mungkin besok mau ujian nih, mau ngebut nih malam ini nih. Masih banyak kayak gitu nih. Bener nih. Jadi kalau misalnya SKS itu tuh kurang efektif gitu nggak sih Mbak? Soalnya kan langsung SKS semalam doang gitu. Jadi kita tuh pas ujiannya tuh malah ngeblank nggak sih? Iya bener banget sih. Kadang kita ngeblank malah pada saat ujian itu. Makanya nih teman-teman, mungkin tips-tips tadi nih pasti sangat bermanfaat sih buat kalian-kalian yang sekarang ini sedang menjalani pembelajaran dengan metode SKS. Iya benar banget. Apalagi yang saat ini juga menjalani program kerja sambil kuliah ya sini ya. Jadi selain mereka membagi waktu antara kerja dan kuliah, juga harus pandai-pandainya milih waktu nih buat rest tadi pelajaran. Gitu ya Sin. Bener banget. Nah, bagaimana nih kalian pasti udah pada mulai semangat ya, karena setelah kita bahas rest tadi ini, kalian juga pasti secara langsung udah punya gambaran nih mengenai cara mengulang materi yang efektif tuh bagaimana. Nah, kemudian untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A dengan Kampus Ambassador Stikes Tarumanegara. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan ini tuh kita udah tanyakan nih melalui IG BEM waktu lalu. Kalian pasti juga pada udah ngisi kan? Jadi mungkin pertanyaan kalian ada yang di sini nih. Pokoknya jangan lupa ikutin terus ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih.
Untuk Mbak Erina apa sudah siap, Mbak? Sudah siap. Oke, Mbak. Pertanyaan pertama nih. Kenapa sih Mbak Erina memilih untuk bergabung dalam Kampus Ambasador Stikes Tarumanegara? Oke, Sinta, kalau ditanya kenapa sih milih gabung dengan Kampus Ambasador? Yang pertama dan paling utama itu sebenarnya karena dorongan dari diri sendiri ya, Sin ya. Bahwasanya kita itu pengen banget berguna dan lebih dikenal oleh lingkungan sekitar. Dengan mencari dan menyebarkan hal positif bagi banyak orang, ya khususnya untuk diri sendiri, Sasin. Seperti itu, memperkaya pengalaman diri sendiri. Itu sih untuk alasan yang pertama, kenapa sih milih gabung dengan Kampus Ambasador? Wah, bener banget nih Mbak Erina. Kalau menurut aku juga, kita sebagai orang juga harus berguna ya Mbak ya. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling berguna bagi orang lain. Iya, betul. Bermanfaat bagi orang lain. Oke Mbak, lanjut ya Mbak untuk pertanyaan yang kedua. Apa sih harapan yang terlintas saat Mbak Erina itu mendaftar sebagai Kampus Ambasador Stikes Tarumanegara? Oke, jadi harapan yang terlintas itu sebenarnya kalau untuk diri sendiri ya mungkin selain menambah kreativitas kita juga lebih mengembangkan kemampuan dan skill yang kita miliki ya sini ya. Sejalan dengan itu semua, kita nanti pastinya juga akan mendapatkan banyak kesempatan nih untuk bertemu dan bersosialisasi dengan dunia di luar kampus. Ya intinya apa yang belum kita dapetin di kampus, kita bisa cari di luar. Begitupun juga sebaliknya nih, apa yang belum kita dapetin di kampus kita, ya kita coba untuk mengekspos dan memperkenalkan apa aja sih keunggulan yang ada di kampus kita. Kayak gitu. Betul banget nih, berarti tujuan utama dari Mbak Erina ya, sebenarnya kalau aku simpulin ya, Mbak Erina itu pengen memperkenalkan kampus kita baik di lingkungan eksternalnya gitu ya Mbak, sehingga kampus kita itu dapat dikenal luas di masyarakat. Kemudian Mbak Erina juga dapat meningkatkan soft skill-nya sendiri, mungkin ya dalam bidang public speaking, kemudian berpikir kritis, kemudian komunikasinya, dan juga mungkin jiwa kepemimpinannya. Iya, benar banget Sinta. Karena kan nanti ketika kita bersosialisasi dengan dunia di luar kampus, bertemu dengan banyak orang di luar sana, kan pasti kita juga selain nambah kenalan kan kita sharing pastinya kan sih di sana. Seperti itu. Betul banget Mbak. Jadi relasi kita juga akan luas gitu ya Mbak ya. Betul, menambah relasi. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih tantangan Mbak Erina sebelum mendaftar menjadi kampus ambasador dan sesudah mendaftar menjadi kampus ambasador? Oke, wah pastinya banyak ya sihnya di setiap situasi yang tidak bisa kita prediksi nih ke depannya bakal seperti apa. Ya contohnya pada saat rekrutmen kan sudah jelas ya sihnya untuk persyaratannya, kualifikasinya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kampus ambasador Stikes Tarumanegara yang harus kita penuhi. Nah itu juga salah satunya yang menjadi kesulitan atau tantangan di awal. Karena kan kita selain harus menunjukkan apa sih bakat yang kita punya untuk menjadi seorang kampus ambasador, kan pastinya selain itu banyak yang harus kita miliki. Selain itu untuk di awal itu kita memenuhi persyaratannya ya mungkin karena kita sendiri ikut kerja sambil kuliah ya pasti membagi waktu sih Sin di awal antara itu kita gimana ya caranya bikin video ini, video itu. Nah itu mungkin di awal perlu effort untuk bagi waktu untuk membuat itu semua. Itu di awal seperti itu. Kalau kesulitan saat sudah mendaftar sebagai CA itu berarti kita sudah jadi kampus ambasador ya Sin ya. Berarti kita sudah punya project, sudah punya kegiatan yang harus kita lakukan, ya itu mungkin menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang. Entah mungkin nanti ada keterbatasan yang memang tidak bisa kita lampaui atau bagaimana, itu pasti ada perkara seperti itu sih Sin. Mungkin kesulitannya sih di situ.
Bener banget, Mbak. Apalagi yang aku lihat ya, Mbak ya, saingannya juga banyak yang luar biasa ya, mengenai bakatnya, kemudian wah public speakingnya pada bagus-bagus semua. Kemudian yang aku lihat juga di sini teman-teman itu sangat mepet ya waktu itu dalam mengumpulkan berkasnya, karena kan waktu itu juga banyak banget tugas kuliahnya ya Mbak ya. Iya benar, waktu itu lagi padatnya kita ya, ada rekrutmen. Jadinya tuh udah mepet, kita juga harus mengejar ini dan itu. Untungnya bisa terhandle ya Mbak ya sampai sekarang, alhamdulillah. Iya bener banget sih Tah. Gak nyangka aja ya udah terhandle sampai sekarang, masih berjalan dengan lancar. Betul banget nih Mbak. Kita lanjut ya Mbak untuk pertanyaan yang keempat. Apa sih tips dari Mbak Erina sendiri untuk membagi waktu antara organisasi dan juga kuliah? Untuk membagi waktu antara organisasi dengan kuliah itu yang pertama kita harus tahu nih prioritas dan time management kita, karena dua-duanya kan juga prioritas ya sini ya, jadi ya sama-sama harus balance nih dua-duanya. Kalau saya biasanya sih buat to-do list dulu nih, misalnya hari ini ada schedule apa. Nah, biasanya kita buat to-do list dulu nih, hari ini nanti ada agenda apa, jam berapa, kemudian apa aja sih yang diperlukan untuk persiapan pada waktu itu. Kalau lebih kayak gitu sih hasilnya. Paling kita buat list dulu agendanya, hari ini kita mau ngapain aja. Karena kalau nggak di list, mungkin kita lupa mau ngapain sih, bener nggak sih? Jadi bingung sendiri. Bener banget Mbak. Kalau dari aku sendiri ya Mbak, aku kan kuliah dan juga ada organisasi ya Mbak ya. Bener banget nih apa yang dikatakan Mbak Erina. Jadi kita prioritaskan dulu yang mepet deadline. Kalau misalnya kuliahnya tugasnya mepet deadline, jadi kita pentingin itu dulu, kerjain yang kuliah dulu, baru kita kerjain yang tugas dari organisasi, sehingga semuanya itu bakal terhandle dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke Mbak, terakhir nih ya Mbak ya, boleh dong Mbak Erina berikan kata-kata motivasi untuk teman-teman semuanya agar teman-teman rajin berorganisasi dan juga bergabung ke dalam kampus ambasador di periode selanjutnya. Oke, kalau ini untuk teman-temanku semua. Oke, teman-teman, bukalah mata kalian dan lihatlah dunia. Banyak orang sukses di luar sana yang masih berlari untuk memperbaiki diri. Bagi kalian yang punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mari kita awali dengan belajar. Berani untuk mencari pengalaman-pengalaman yang baru di luar sana. Karena dibentuk itu tidak mudah dan pasti banyak prosesnya. Karena ketika kita akan lebih disibukkan dengan padatnya kegiatan dan tuntutan. Tapi yang namanya ditempa atau dibentuk oleh suatu keadaan, pasti nanti kalian akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan takut nih teman-teman yang memang mempunyai bakat atau skill tapi takut untuk berorganisasi. Jangan seperti itu ya teman-teman. Mulailah belajar dari sekarang. Seperti itu. Karena nanti inilah yang akan menjadi bekal kalian semua untuk menuju ke dunia kerja. Karena nggak sekolah terus kan ya sini ya, nggak kuliah terus kan ya. Kita nanti juga akan berbaur dengan dunia kerja, berhubungan dengan orang, bersosialisasi. Nah, itu mulai dibiasakan dari sekarang. Jadi untuk teman-teman semua, jadilah bagian dari kami dan buktikan bahwa kalian mampu untuk bawa perubahan untuk kampus kita tercinta. Itu sih sini ya dari saya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi intinya, teman-teman, jangan takut untuk memulai hal yang baru. Seperti kalimat saya yang akan saya berikan ya, kayak motivasi dari saya nih. Jadilah pemenang di setiap tantangan dan buatlah perubahan dalam sebuah kehidupan. Karena
Kamu adalah kamu, bukan dia. Jadi kamu buatlah yang tidak mungkin menjadi yang mungkin, yang impossible menjadi yang possible. Karena apa? Nobody know what's gonna happen. Kita semua itu nggak tahu loh apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dengan kita memulai hal yang baru, kita ikut berorganisasi, kita akan secara langsung mendapatkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kedepannya, terutama untuk dunia kerja, seperti kemampuan public speaking, kemudian kepemimpinan, kemudian berpikir kritis, dan juga kemampuan dalam menjadi sebuah tim. Jadi dengan mengikuti organisasi, kalian akan mendapat banyak sekali ilmu yang sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Seperti itu ya Mbak Irina ya? Iya, benar banget teman-teman semua. Kadang kan memang ada anak-anak yang merasa takut untuk membuka diri ya Sin ya. Mungkin karena mereka sadar memiliki kekurangan, tapi mereka tidak mau mengalahkan rasa ketakutan itu. Jadi mereka harus dibantu nih Sin, harus disadarkan dulu supaya mereka juga terbuka pikirannya. Kayak gitu. Betul sekali nih Mbak. Sebenarnya ada nih banyak sekali yang ingin ikut berorganisasi, tapi mereka itu punya kemampuan, misalnya mereka tuh orang pendiam gitu ya, terus mereka tuh orang pemalu, jadi tuh mereka kayak merasa dirinya itu nggak mampu gitu loh buat berorganisasi. Padahal kalau kita berorganisasi tuh akan merubah kita dari yang kita pemalu menjadi kita pemberani, kita bisa speak up gitu ya Mbak ya. Jadi banyak banget lah manfaatnya. Iya bener banget, lebih mengekspresikan diri ya Sin ya. Bener banget tuh. Bener, pokoknya kalian jangan takut untuk bergabung di organisasi bersama kita tentunya ya Mbak ya. Iya bener Sin. Nah, kita waktunya sudah mau selesai nih. Ya nggak kerasa banget ya Mbak, padahal kayaknya baru tadi loh udah mau selesai aja nih podstarnya. Oke teman-teman, semoga untuk tips dari kita tadi berguna dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan cukup sampai di sini dulu ya podcast kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yuk teman-teman komen ya untuk topik apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.